Di video sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar dari Angular sampai kepada proses instalasi dan pembuatan project menggunakan Angular. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar menggunakan fitur routing yang ada di Angular untuk berpindah-pindah halaman. Di sini saya akan melanjutkan project kita yang sebelumnya yang bernama belajar. Kemudian saya jalankan dulu projectnya. Sambil nunggu jalan, kalau kita buka kemarin itu di CSS-nya ada coding ya, di HTML-nya juga ada coding. Kemudian di TS-nya kemarin, nah ini ada function dan variabel. Kita hapus saja karena kita nggak perlu ya. Kemudian kita save di browser localhost 4200 ini sambil kita nunggu projectnya running ya. Harusnya nanti ketika running ini blank ya, karena di sini sudah kosong, CSS kosong gitu, harusnya blank. Bentar. Oke, baru blank. Nah, jadi di sini di HTML-nya pertama-tama saya mau bikin sebuah navigation asal aja dulu ya, untuk contoh. Nah, biasanya kalau di HTML biasa itu untuk membuat link itu kan kita pakai href ya. Nah, kalau di Angular kita ganti href-nya menjadi router link seperti ini. Ini di Angular kita bikin 3 buah. Di sini ada product, ada about juga, product, about. Oke, save. Oke, nanti kita kasih CSS-nya, background orange mungkin, kemudian text line-nya center, kemudian nav full-nya kita hilangkan titiknya, oke. Kemudian di sini nav padding 15 pixel. Oke, sini kita tambah display inline block. Oke, kita tambah mode kursornya biar orang tahu kalau ini link gitu ya. Oke, kita tambah juga hovernya, background color menjadi brown misalkan. Oke, seperti ini aja. Nah, ini kan kalau kita klik belum berfungsi ya, belum berfungsi karena routingnya belum kita buat. Nah, yang pertama kita buat adalah komponennya dulu. Jadi di sini kan ada 3 komponen ya. Ada komponen untuk home, ada product, dan juga ada about gitu ya. Nah, di sini kan di sebelah kanan ini terminal untuk menjalankan Angularnya. Kita tambah aja terminalnya satu lagi. Di sini kita akan buat komponen dengan sintak ng generate komponen home. Jadi ng ini sintak default dari Angular, kemudian G ini generate, C ini komponen, dan home ini nama komponennya. Kalau kita enter, harusnya di sebelah sini di dalam folder app ini akan ada folder home. Nah, seperti ini, folder home. Oke, kita bikin lagi product. Nanti akan ada di sini product. Nah, dan kita bikin lagi about.
Nah, setelah terbuat, kalau kita buka satu-satu komponen yang sudah kita buat tadi, di setiap komponen itu ada CSS, ada HTML, ada spec, ada TS. Nah, untuk spec TS ini seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau ini untuk unit testing ya. Jadi kita nggak pakai ini dulu, kita fokus ke CSS, HTML, dan TS-nya saja. Jadi setiap komponen itu ada. Nah, kenapa setiap komponen ada CSS-nya? Ini untuk CSS lokal. Jadi CSS yang ada di dalam folder about atau yang ada di dalam komponen about itu hanya dipakai atau hanya bisa dipakai oleh komponen about itu sendiri. Gitu juga yang home, CSS ini hanya bisa dipakai oleh HTML ini gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menggunakan CSS yang dipakai oleh semua komponen? Nah, itu kita harus meletakkan CSS-nya di sini, di style CSS yang ada di luar. Jadi ini style CSS induknya gitu. Oke, sampai di sini komponennya sudah terbuat. Sekarang kita buat routingnya ya, pakai sintak ng generate modul app routing. Nah, ini kalau saya eksekusi, ini kan artinya ng generate m ini modul app routing. Nantinya di dalam folder src app ini dia bakal ngebikin satu buah folder modul gitu. Jadi dia akan satu direct dengan about, home, dan product. Nah, saya nggak pengen nih. Saya pengennya app routing ini single file. Jadi berada di luar sini, setara dengan app komponen ini. Jadi di sini saya tambahkan spasi, strip flat, dan enter. Otomatis kalau ada flat ini dia bakal ngegenerate satu file saja. Nah, seperti ini app routing. Nah, di sini saya akan bikin variabel penampung ya, itu dari routes. Isinya itu ada atribut patch. Atribut patch ini nama routingnya ya, misalkan home, komponen. Nah, komponen yang dipanggil apa, misalnya home komponen, seperti itu, pisahkan dengan koma. Nah, di sini ada product dan juga ada about. Nah, kalau dia routing ke home, maka dia akan manggil komponen home komponen. Dia akan manggil komponen home. Kalau dia routing ke product, dia akan manggil product komponen. Kalau dia routing ke about, dia akan manggil about komponen. Nah, kita tambahkan satu lagi. Di sini kita bikin bintang-bintang. Ini artinya jika routing yang diakses oleh user ini tidak didefinisikan. Nah, biasanya ini teman-teman bisa pakai satu lagi komponen, namanya mungkin not found komponen ya, untuk 404. Tapi di sini saya mau ngarahkan dia bukan ke komponen, melainkan ke redirect to home gitu. Jadi kalau misalnya routingnya tidak diketahui, maka dia akan otomatis nge-route ke home gitu artinya. Oke, kemudian di bawah di bagian import itu kan ada command modul ya. Kita tambahkan router router kok nggak ada ya, router modul harusnya. Tapi kalau nggak ada, ini kita import saja, dia diekspor dari Angular router ya. Nah, ini router modul ini. Kalau misalkan autocomplete di VS Code nya nggak berfungsi, itu import aja kayak gini. Kemudian ini root buka kurung, kita kasih ini, panggil ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan satu lagi ekspor. Yang diekspor itu apa?
yang diekspor router modulnya seperti ini. Oke, kita save. Nah, di sini kalau kita save itu Angularnya tidak merespon apa-apa. Di sini dia tidak mengompil apapun. Nah, kenapa? Karena app routing modul ini, modul untuk routing ini belum kita impor ke dalam modul induk di app modul ini. Jadi kita harus impor ke sini dulu. App routing modul ini. Kita save. Harusnya dia jalan ya. Kalau dia nggak jalan seperti ini, kita perlu cek di bagian HTML routingnya betul. Home product ini kita tambahkan slash ya, slash save. Oke, baru berhasil. Ini ada home, about, product, about. Oke, product, about. Oke, sudah berhasil. Ini ada garis gitu ya, CSS nya text decoration non. Oke, seperti ini aja, colornya white. Oke. Nah, ini kan kalau kita akses produk, di sini harusnya tampil konten ya, konten produk. Di konten produk HTML-nya ada product works, ada tag paragraf, isi teksnya itu product works. Harusnya ada di sini. Nah, itu kenapa nggak ada? Karena di HTML-nya di sini kita hanya nampilin navigation aja. Kita belum nampilin routingnya. Jadi di sini kita tambahkan tag yang bernama router strip outlet. Gitu, tutup. Kita save. Nah, product works. About, home, product, about. Oke, kalau kita ganti di about-nya, misalnya ini adalah halaman about. Oke. Cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.